Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Emiliani. Saya dari kelas keperawatan B, prodi S1 Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu gambar perubahan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dimulai dari bagian-bagian sel. Ada plasma membran atau membran plasma di bagian luar, lalu ada retikulum endoplasma halus yang tidak ada bintik-bintiknya, lalu ada sentriol, ini sentriol, lalu ada mikrotubulus, ini ada mikrotubulus, lalu ada perioksisom yang berwarna kuning, ada sitoskeleton, lalu ada endosom, ini endosom, lalu ada mitokondria, ini mitokondria, lalu ada lisosom yang berwarna biru, lalu ada aparatus Golgi, ada ribosom seperti bintik-bintik, ada retikulum endoplasma kasar, lalu di bagian inti ada nukleus dan nukleolus. Lalu yang kedua, proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar. Ada sel normal yang mengalami adaptasi sel, yaitu seperti gambar di ini, atrofi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti atrofi ini yaitu pada orang lumpuh dan juga penyusutan otak. Lalu kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Mengapa? Penyebabnya karena iskemia, disuse atau jarang digunakan, berkurangnya beban kerja sel, kurang nutrisi, dan jaringan yang tumbuh mencapai batas normal namun kemudian mengalami penyusutan. Lalu yang kedua, adaptasi sel ini perubahan jumlah ukuran jadi hipertrofi. Contoh kasusnya memungkinkan sel mengalami hipertrofi yaitu peningkatan otot pada binaragawan yang sengaja dibesarkan dengan diberi beban, dan juga peningkatan massa otot ekstremitas pada pekerja keras. Kenapa sel bisa mengalami hipertrofi? Karena adanya pembesaran sel yang tidak disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan dan tekanan mekanis yang besar sehingga mengakibatkan sel bertambah besar atau rangsangan hormon. Lalu selanjutnya ada hiperplasi atau penambahan jumlah sel. Contoh kasus penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti hiperplasi yaitu kelenjar payudara, kanker prostat, dan juga kanker ovarium. Kenapa sel bisa mengalami hiperplasi? Karena mengalami peningkatan jumlah sel dalam organ yang terbentuk dari proliferasi dan diferensiasi sel mitotik yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ yang disertai peningkatan fungsi organ. Lalu ini ada displasia. Sel tidak beraturan bentuknya. Contoh kasus penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti hiperplasia, diplasia, itu ada kanker serviks. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena adanya kelainan genetik yang tidak diturunkan dan dimutasi gen tertentu. Itu tadi penjelasan mengenai penugasan adaptasi sel dan perubahan. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.